Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian nak? Semoga semuanya sehat walafiat. Lama tak jumpa dengan Bu Un ya. Bu Un akan melanjutkan pembelajaran matematika hari ini. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang KPK dan FPB, hari ini kita akan membahas tentang soal cerita KPK dan FPB. Anak-anak tentunya masih ingat kan bagaimana cara mencari KPK? Untuk mencari KPK, kalian bisa mengerjakan menggunakan dua cara yang sudah Bu ajarkan. Yang pertama dengan menggunakan kelipatan persekutuan, yang kedua dengan menggunakan pohon faktor. Kemudian untuk mencari FPB, dua cara juga yang sudah kita pelajari. Yang pertama dengan menggunakan faktor persekutuan. Kemudian yang kedua kita menggunakan pohon faktor. Nah, seperti apa pembelajaran hari ini tentang soal cerita KPK dan FPB? Langsung saja simak penjelasan Bu Un berikut ini. Anak-anakku kelas 4, langsung saja kita masuk materi soal cerita KPK dan FPB. Anak-anak harus mengetahui perbedaan ciri dari soal cerita KPK dan FPB. Yang pertama, kita akan membahas tentang KPK. Yang ditanya untuk soal cerita KPK adalah waktu. Waktu itu ada hari, tanggal, jam, menit, dan detik. Untuk kata kuncinya adalah ada kata setiap, titik-titik sekali, bersama lagi, bersamaan, bersama-sama. Sedangkan untuk FPB yang ditanya adalah jumlah. Untuk kata kuncinya sebanyak-banyaknya, paling banyak atau terbanyak, jumlah yang sama atau jenis yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya, simak contoh soal berikut ini. Untuk contoh soal yang pertama, perhatikan ya. Bel A berbunyi setiap 15 menit sekali dan bel B setiap 20 menit sekali. Kedua bel tersebut berbunyi bersama-sama pukul 07.30. Untuk pertanyaan yang pertama, berapa menit sekali kedua bel tersebut berbunyi bersama-sama lagi? Pertanyaan kedua, pada pukul berapa kedua bel berbunyi bersama-sama lagi? Anak-anak coba perhatikan contoh soal ini. Di sini ada kata kunci setiap 15 menit sekali. Kemudian setiap 20 menit sekali. Dan ada juga kata bersama-sama. Berarti menunjukkan soal ini adalah soal cerita KPK. Nah, bagaimana cara mencarinya? Anak-anak masih ingat ya? Kita mencari dengan menggunakan pohon faktor. Nah, 15 kita bagi 3 dapat 5. 20 kita bagi 2 dapat 10. 10 dibagi 2 dapat 5. Kemudian kita buat faktorisasi primanya. 15 sama dengan 3 kali 5. 20 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Langkah selanjutnya, lingkari bilangan yang sama yaitu 5 dengan 5. Kemudian yang berbeda kita beri tanda kotak. Nah, yang namanya KPK, ambil bilangan yang sama atau bilangan dalam lingkaran dengan pangkat terbesar. Jika sama, diambil salah satu. Kemudian kalikan dengan bilangan dalam kotak. Jadi, KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Sama dengan 12 kali 5. Hasilnya adalah 60. Nah, untuk kesimpulan yang pertama, jadi kedua bel tersebut berbunyi bersama-sama lagi setelah 60 menit. Untuk kesimpulan yang kedua, kedua bel berbunyi bersama-sama lagi pukul 07.30 ditambah 60 menit. Nah, 60 menit ini sama dengan 1 jam. Jadi, kedua bel berbunyi bersama-sama lagi pukul 08.30.
Jelas ya? Lanjut saja contoh yang kedua. Perhatikan ya. Bu Ida berbelanja di pasar setiap 4 hari sekali. Setiap ada kata sekali. Sedangkan Bu Sari berbelanja di pasar setiap 6 hari sekali. Mereka berbelanja di pasar secara bersamaan hari Minggu. Pada hari apa mereka berbelanja bersamaan lagi? Nah, anak-anak masih ingat ya? Kita cari dengan menggunakan kelipatan saja karena di sini bilangannya kecil. Perhatikan. Untuk kelipatan 4 dimulai dari 4 ditambah dengan 4 itu 8, ditambah 4 12, kemudian 16, 20, 24 dan seterusnya. Kemudian untuk kelipatan 6 yaitu 6, kemudian ditambah 6 12, ditambah 6 18, 24, 30 dan seterusnya. Nah, untuk mencari KPK kita lingkari dulu bilangan kelipatan persekutuan atau kelipatan yang sama. Di sini ada 12, kemudian 12, terus yang sama lagi 24, 24. Yang namanya KPK, anak-anak tahu ya, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, 12, 24 dan seterusnya ini yang paling kecil adalah 12. Jadi, KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Kesimpulannya, maka mereka berbelanja bersamaan 12 hari setelah hari Minggu. Nah, karena yang ditanya hari apa, maka cara mencari hari yaitu, perhatikan, KPK kita bagi dengan 7. Mengapa kita bagi 7? Karena 1 minggu itu ada 7 hari. Berarti KPK-nya 12 dibagi 7 itu sama dengan 1, sisa 5. Artinya sisa 5 hari. Yang kita hitung itu adalah sisanya. Karena sisa 5, maka 5 hari setelah hari Minggu yaitu kita hitung bersama-sama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, jadi di sini ketemunya adalah hari Jumat. Kesimpulannya, mereka berbelanja bersamaan lagi pada hari Jumat. Jelas ya, Nak? Kemudian untuk contoh soal yang ketiga, perhatikan. Satria berlatih bela diri setiap 3 hari sekali. Azmi setiap 5 hari sekali. Mereka berlatih bela diri bersama-sama pada tanggal 8 Agustus 2020. Pada tanggal berapa mereka berlatih bela diri bersama untuk kedua kalinya? Nah, kata kuncinya sudah jelas sama dengan tadi, berarti tentang soal cerita KPK. Langsung saja perhatikan caranya. Kita menggunakan kelipatan karena bilangannya kecil ya. Untuk kelipatan 3 yaitu dimulai dari 3, kemudian 3 tambah 3 6, ditambah 3 9, kemudian 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 dan seterusnya. Kemudian untuk kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Kita akan mencari kelipatan persekutuan yang sama antara 3 dan 5, yaitu 15, kemudian 30 dan seterusnya. Karena KPK cari kelipatan persekutuan yang terkecil. Jadi KPK dari 3 dan 5 itu adalah 15. Nah, cara mencari tanggalnya yaitu 15 hari setelah tanggal 8 Agustus 2020. Kalian cukup menjumlahkan 15 ditambah 8 sama dengan 23. Karena masih 1 bulan berarti 23 Agustus 2020. Maka kesimpulannya adalah
mereka berlatih bela diri bersama lagi untuk kedua kalinya pada tanggal 23 Agustus 2020. Jelas ya untuk contoh soal cerita KPK. Langsung. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal cerita FPB. Perhatikan untuk contoh soalnya. Fabian mempunyai 18 kelereng warna merah dan 24 warna biru. Kelereng tersebut akan dimasukkan dalam kantong plastik dengan jumlah dan warna yang sama. Berapa paling banyak kantong yang dapat dibuat Fabian? Jelas ya, di sini ada jumlah ya, tentang jumlah kelereng, dan ada kata jumlah dan warna yang sama, dan juga paling banyak. Berarti kata kunci dari soal cerita FPB. Nah, perhatikan untuk langkah-langkah mengerjakannya. Anak-anak masih ingat ya, untuk mencari FPB kita bisa menggunakan pohon faktor. 18 kita bagi 2 dapat 9. 9 dibagi 3 dapat 3. Kemudian yang 24 kita bagi 2 dapat 12. 12 dibagi 2 dapat 6. 6 dibagi 2 dapat 3. Nah, langkah selanjutnya kita cari faktorisasi primanya. 18 sama dengan 2 kali 3 kuadrat. 24 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Nah, kalian masih ingat lingkari bilangan yang sama. 3 pangkat 2 dan 3, 2 dan 2 pangkat 3. Untuk mencari FPB, bilangan dalam lingkaran ambil pangkat terkecil. Ya, ambil pangkat terkecil. Berarti FPB-nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi kesimpulannya adalah paling banyak kantong yang dapat dibuat Fabian adalah 6 buah. Jelas ya? Kemudian untuk contoh soal yang kedua yaitu Shakira mempunyai 27 permen coklat, 36 permen jeruk. Permen tersebut akan dimasukkan dalam kotak dengan isi dan jenis yang sama. Pertanyaan pertama, berapa paling banyak kotak yang dibutuhkan Shakira? Yang kedua, berapa banyak permen coklat dan jeruk pada masing-masing kotak? Nah, untuk caranya sama, kita akan mencarinya dengan menggunakan pohon faktor. 27 kita bagi 3 dapat 9. 9 dibagi 3 dapat 3. Kemudian 36 dibagi 2 dapat 18. 18 dibagi 2 dapat 9. 9 dibagi 3 dapat 3. Lanjut, kita buat faktorisasi primanya. 27 sama dengan 3 pangkat 3. 36 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Lingkari bilangan yang sama yaitu 3 pangkat 3 dan 3 pangkat 2. Yang berbeda kita beri tanda kotak. Nah, untuk FPB sama, ambil pangkat terkecil. Jadi FPB-nya adalah 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3, yaitu sama dengan 9. Nah, untuk kesimpulan yang pertama, jadi paling banyak kotak yang dibutuhkan Shakira adalah 9 buah. Kesimpulan yang kedua, untuk mencari banyak permen coklat yaitu banyaknya permen coklat 27, kita bagi dengan FPB-nya yaitu 27 dibagi 9 sama dengan 3 buah. Nah, untuk banyaknya permen jeruk adalah 36 dibagi FPB, 36 dibagi 9 sama dengan 4 buah. Jelas ya, Nak? Untuk materi soal cerita KPK dan FPB yang sudah kita pelajari hari ini. Anak-anakku, demikian pembelajaran matematika hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, kata kuncinya untuk soal cerita KPK adalah soal cerita yang ditanyakan tentang waktu. Waktu itu ada hari, tanggal, ada jam, menit, dan
detik. Kemudian kata kunci yang lain yaitu ada kata setiap titik-titik sekali, kemudian bersama-sama, bersamaan, bersama-sama lagi. Kemudian untuk FPP yang ditanyakan adalah tentang jumlah. Nah, kata kuncinya yaitu apa? Ada kata sebanyak-banyaknya, paling banyak, kemudian jenis yang sama, jumlah yang sama. Jelas ya anak-anakku? Nah, untuk kalian belajar di rumah, kalian bisa latihan soal di buku paket kalian. Di situ ada soal-soal cerita tentang KPK dan FPB. Nah, untuk evaluasi hari ini, nanti Bu Un akan kirimkan soal seperti biasa melalui Google Form. Ya, anak-anakku tetap semangat belajar di rumah karena sebentar lagi juga akan melaksanakan penilaian akhir semester. Stay at home, istiqomah dalam beribadah, tetap selalu jaga kesehatan. Sukses untuk anak-anak semua. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.